tempat Tuhan Maha Kudus menebus umat manusia. Salib itu ku junjung penuh hingga tiba saat ajal. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, Shalom. Puji syukur kepada Tuhan yang memelihara kita siang dan malam. Tuhan kita tidak pernah tertidur dan terlelap. Ia juga menjaga kita terhadap segala kecelakaan. Di hari perhentian yang Tuhan beri ini, bersama-sama dengan saudara seiman, kita akan memuji, memuliakan Tuhan dan menikmati hadirat-Nya. Mari kita bersaat teduh, mempersiapkan hati kita untuk beribadah. Sebab Tuhan Maha Besar dan terpuji sangat. Ia lebih dahsyat daripada segala Allah. Di dunia ini banyak orang mencari damai, tapi damai yang sejati hanya ada dalam Tuhan Yesus. Bersyukur kita yang menerima Yesus, ada damai dalam jiwa kita. Ada damai dalam jiwaku, sungguh bagus dan senang. Dari damai dunia sepenuh, ku telah diselamatkan. Ada damai, pujilah Tuhan. Ada damai dalam jiwaku. Waktu darah Yesus telah menyucikan, ada damai tetap sungguh. Ada berkat dalam jiwaku, dengan harap dan iman. Buah roh bertambah sepenuh, berkenankan Tuhan. Ada damai, pujilah Tuhan. Ada damai dalam jiwaku. Waktu darah Yesus telah menyucikan, ada damai tetap sungguh. Mari kita berdoa. Allah sumber kasih dan rahmat, kami bersyukur Engkau aktif mencari dan menyelamatkan kami. Hidup baru dan damai surgawi Engkau berikan kepada kami. Kami bahagia hidup berdampingan dengan Engkau di bumi ini, selalu dituntun dan ditolong oleh Roh Kudus. Kuatkan tekad kami untuk menyenangkan hati-Mu dalam kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ayat pembimbing kita dari Matius 5 ayat 20. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Tuhan mengamat-amati segala tingkah langkah manusia. Tidak ada satupun yang tersembunyi dari pandangannya. Mari kita mohon Tuhan sucikan kita agar layak
berdekat dengan Tuhan. Sebagaimana adaku tak layak datang mendekat, semata karena darahmu telah menebusku yang sesat. Mari bersama-sama mengaku kesalahan dan dosa kita di hadapan Tuhan. Tuhan yang Maha Hadir, tidak ada satupun dosa yang tersembunyi di hadirat-Mu. Pikiran, perkataan, dan perbuatan kami yang keliru telah menyakiti hati Tuhan dan sesama. Mohon Engkau ampuni kami. Seringkali kami mengeluh dalam kesulitan, lupa menghitung berkat dan mensyukurinya. Ampunilah kami ya Tuhan. Kami cenderung melihat kelemahan dan kesalahan orang lain, tidak mengoreksi diri sendiri. Kasihanilah kami dan mampukan kami untuk hidup menyenangkan hati-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Berita anugerah Tuhan dalam Mazmur 103 ayat 12 menyatakan, sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kita bersyukur dan memuji anak domba Allah yang rela menanggung dosa kita. Ya anak domba Allahku, ku harap pada janji-Mu, kan terima dan membersyukur, ku datang Yesus padamu. Bacaan bertanggapan terambil dari Lukas pasal 6 ayat 47 sampai 49. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Kita akan mendengarkan paduan suara Rejoice Combined Choir dengan judul As the Deer, seperti rusa.
Sebelum mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Ima Demastra dengan tema dua macam dasar, mari kita menyatakan tekad kita untuk bersandar pada Yesus, batu karang yang teguh. Sandaranku tidak yang lain, melainkan darah domba-Mu. Genap amatku pun seperikai yang laras saja Tuhanku. Di atas Yesus karangku aku berdiri dan teguh. Dasar yang lain rebah runtuh. Janji-Mu tidak pernah bergoyang dan berubahlah. Kehendak-Mu mau selamatkan, itu yang ku haraplah. Di atas dasar karangku aku berdiri dan teguh. Dasar yang lain rebah runtuh. Shalom. Saudara-saudara, bagian firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan sekarang tercatat dalam Injil Matius pasal 7 ayat 24 sampai dengan ayat 27. Perikop ini adalah bagian akhir dari khotbah Tuhan Yesus di bukit. Sebelum melanjutkannya, mari kita bersama-sama mohon iluminasi Roh Kudus memberi kita pencerahan. Marilah berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sujud kepadamu ya Allah. Kami mohon pencerahan Roh-Mu yang kudus, agar kami dapat mengerti firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan. Dan tolong mampukan kami untuk melakukan firman-Mu dalam hidup kami sesehari. Amin. Beberapa minggu yang lalu, saya sudah mengajak saudara-saudara membuka kitab terakhir dalam Perjanjian Lama. Masih ingat kitab terakhir adalah kitab Maleakhi. Lalu beralih kitab pertama dalam Perjanjian Baru, yaitu Injil Matius. Di antara Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru
ada hanya selembar kertas putih. Kertas putih itu adalah mewakili rentang waktu selama 400 sampai 430 tahun. Dalam periode itu Tuhan tidak mengutus nabi untuk berbicara kepada umat Israel. Sehingga masa panjang itu disebut sebagai tahun-tahun sepi, tahun-tahun teduh, 400 years of silence. Dalam 400 tahun masa sepi itu, pemimpin-pemimpin agama Yahudi, orang Farisi, orang Saduki, imam-imam membuat banyak peraturan-peraturan dan memberlakukannya dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat. Bobot peraturan itu sama dengan bobot kitab Taurat atau kitab suci Yahudi itu. Melanggar peraturan-peraturan itu sama dengan melanggar kebenaran. Misalnya, hari Sabat adalah hari perhentian. Orang dilarang bekerja dalam bentuk apapun. Tidak boleh bekerja di ladang. Ingat saudara dengan Tuhan Yesus dengan murid-muridnya, waktu berjalan di ladang, murid-muridnya mengambil gandum lalu makan, ditegur. Tidak boleh berjalan melebihi jarak tertentu. Mereka katakan jarak itu sebagai jarak perjalanan Sabat. Tidak boleh memikul beban apapun di hari Sabat. Anting-anting itu beban, tidak boleh dipakai. Topi dalam ukuran tertentu lebih daripada batas tidak boleh dipakai. Sehingga kita bisa melihat sepanjang perjalanan pelayanan Yesus di bumi, ia sering terbentur atau bentur dengan tradisi-tradisi ini. Mengapa demikian? Firman Tuhan adalah firman Tuhan. Selebihnya itu bukan firman Tuhan. Ingat saudara dengan perkataan Alkitab yang berkata, langit dan bumi akan lenyap, tetapi firman Tuhan tidak. Nah saudara-saudara, mendirikan kehidupan di atas peraturan-peraturan itu, mereka merasa benar. Ini yang oleh Tuhan Yesus katakan sebagai kebenaran diri, self-righteousness. Tuhan Yesus katakan ini sebagai fondamen kehidupan yang seperti pasir, karena bukan firman Tuhan. Lalu Tuhan Yesus datang, dia adalah kebenaran itu sendiri. Yohanes 14 ayat 6 dia berkata, aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Percaya kepadanya berarti mendirikan kehidupan di atas kebenaran sejati. Siapapun di sini yang mengerti soal bangunan, mengerti betapa pentingnya fondamen. Rumah dengan fondamen harus melekat, dan seringkali diikat dengan besi supaya betul-betul kuat. Besi beton itu mengikat bangunan itu. Nah ini Tuhan umpamakan dengan mendirikan rumah di atas batu karang yang teguh. Jadi kita melihat ada dua dasar. Kebenaran diri yaitu kebenaran tradisi, dan kebenaran sejati, self-righteousness dengan true righteousness. Dalam Matius 5 ayat 20 Tuhan Yesus berkata begini, jikalau kebenaranmu tidak lebih baik daripada kebenaran ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kamu sama sekali tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kebenaran diri, kebenaran tradisi berkata, saya tidak mengambil barang orang, jadi saya tidak mencuri. Dunia mengetahui itu, oke, itu betul. Tetapi kebenaran sejati berkata, mengingini milik orang lain, itu sudah mencuri. Oh, saya tidak menghilangkan nyawa orang lain, maka saya tidak membunuh. Betul. Tetapi kebenaran sejati mengatakan, membenci orang lain itu sudah membunuh. Saya tidak melakukan hubungan seks dengan bukan pasangan saya, maka saya tidak berzina. Itu tradisi. Itu kebenaran diri. Kebenaran sejati mengatakan melihat lawan jenis dan mengingininya sudah berzina. Dalam hal doa Tuhan katakan apa? Orang-orang Farisi, orang Saduki, mereka kalau berdoa memilih waktu yang tepat karena mereka ada jam-jam sembahyang. Mereka sudah hitung pada jam sembahyang berada di satu tempat, perapatan jalan, tikungan jalan, pasar. Tepat pada waktu itu, pada jam sembahyang, dia ada di situ dan berdiri berdoa dengan mengangkat tangan, dengan mendemonstrasikan dia seorang yang saleh. Tetapi Tuhan mengatakan, kebenaran sejati berkata, kalau kamu berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, kunci
kamar. Lock the door behind you. Lalu kamu berdoa kepada Bapa di sorga. Maka Bapa di sorga mendengar. Demikian juga dengan puasa. Berapa banyak seperti zaman ini juga. Orang berpuasa dengan menampilkan diri begitu susah. Begitu berat menanggung beban. Tetapi Tuhan mengatakan, kebenaran sejati mengatakan, kalau kamu berpuasa, minyaki kepalamu dengan baik, supaya jangan nampak seperti orang menanggung beban. Kebenaran diri berkata, kasih sesamamu, benci musuhmu. Demikian Matius pasal 5 ayat 43 mengatakan, bela seorang seagamamu. Mungkin kalau perlu bentuk front umpamanya, tetapi kebenaran ilahi, kebenaran sejati mengatakan, kasihi musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Bukankah kita juga seperti itu? Kita perlu mendoakan orang-orang yang menjelek-jelekkan kita. Saya sangat diberkati ucapan seorang Romo Katolik yang berkata, kita butuh orang-orang seperti itu. Karena mereka itu membangunkan kita untuk sadar di mana kita berada. Nah, saudara-saudara, di akhir khotbahnya, Tuhan Yesus memberi tantangan kepada para pendengarnya. Dia berkata demikian, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan, datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan, datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga robohlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Saudara-saudara sekalian, ada dua hal yang mudah dapat diamati di sini. Pertama, kedua rumah itu nampak mirip. Kalau kita mempunyai waktu membaca ayat-ayat sebelumnya, misalnya pasal 7 ayat 15 sampai dengan ayat 20, di sini dikatakan, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan berpakaian domba, tetapi sebenarnya mereka adalah serigala-serigala yang buas. Dari buahnya kamu akan melihat mengenali mereka. Ada nabi palsu, ada domba palsu. Semua yang palsu dibuat nampak begitu mirip. Uang palsu tidak akan bisa dibedakan dengan gampang. Orang bekerja di bank harus belajar tiap hari pegang uang, sehingga pada waktu dia tahu, oh ini palsu, dia tahu. Sangat mirip sekali, susah dibedakan. Serigala juga seperti itu. Dia berpakaian domba, tidak nampak, sangat mirip. Tapi hakikat dan buah kehidupannya beda. Dan demikian juga orang-orang Kristen beriman sejati dan orang-orang Kristen yang beragama Kristen tradisional. Itu yang pertama, kemiripan. Yang kedua, kedua-duanya harus sama-sama menghadapi badai. Mereka menjadi berbeda ketika badai itu datang. Pasal 7 ayat 29 berbunyi, kemudian turunlah hujan dan banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi dan seterusnya kita melihat mengatakan di situ, datanglah hujan, turunlah hujan, datanglah banjir, angin pun menempuh dari atas, dari samping, dari depan. Badai menimpa. Badai pasti datang. Tidak ada yang bisa menghentikan. Kadang-kadang ada badai datang dengan peringatan, umpamanya Jakarta akan banjir, diperingatkan lebih dulu. Ada peringatan, tergantung mau diberikan respons apa tidak. Tapi kadang-kadang juga bencana datang tanpa peringatan. Petir umpamanya, dia tidak permisi dulu, tidak ada tanda-tanda, tiba-tiba dar kena. Demikian juga dengan badai. Tapi badai pasti datang. Ketika badai datang, itulah yang menguji fondasi dari bangunan itu. Luarnya tidak menentukan, bisa mirip bentuknya, mungkin lebih indah yang di atas pasir, tapi tidak menentukan. Yesus berkata, lalu turunlah hujan, datanglah banjir, dan angin bertiup menerpa rumah itu, dan rumah itu roboh
karena didirikan tetapi rumah itu tidak roboh karena didirikan di atas batu. Saya dengan mudah dapat memahami ini ketika melihat satu pengalaman perjalanan ke Palestina. Dari Kairo kami menuju ke Palestina melewati Gurun Sinai. Banyak sekali bangkai-bangkai tank dan alat-alat tempur kami lihat di padang Gurun Sinai. Saya mengerti itu karena peristiwa perang 6 hari yang terjadi pada tahun 68 kalau saya tidak salah. Saya paham. Tapi ketika memasuki Israel, ada banyak alat-alat pengukur ketinggian air di jalan-jalan. Dan kemudian saya menyaksikan begitu banyak bangkai-bangkai mobil yang masih bagus-bagus. Bukan tergeletak di pinggir jalan, kadang di tempat yang tidak masuk akal mobil sampai di situ. Ini pasti bukan perang. Lalu saya bertanya kepada guide, kenapa begini? Guide itu menjelaskan, karena beberapa hari yang lalu ada banjir di sini. Dan banjir begitu besar, membawa banyak, menghancurkan banyak material. Palestina bukan tanah yang seperti kita di Indonesia, banyak pohon dengan indah, enak sekali teduh. Sedikit sekali pohon, kebanyakan gersang dan padang gurun. Dan saya mengerti kalau hujan datang, begitu gampang badai datang. Dan saudara-saudara, demikian dengan hidup kita juga. Badai pasti datang. Badai adalah bagian kehidupan yang normal. Pencobaan itu bukanlah yang aneh. Normal. Saat kita berjalan di bumi ini, kita akan bertemu dengan pencobaan dan ujian. Orang Kristen beriman sejati pun mempunyai pandangan, mengerti bagaimana menghadapi pencobaan pada kehidupan sebagai satu pertemuan yang menyenangkan. Menyenangkan. Karena seperti yang dikatakan Yakobus pasal 1 ayat 2 dan sampai dengan 4, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai satu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang sampai kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan satu apapun. Ini bukan berarti kita berbahagia karena terkena badai, tetapi kita berbahagia karena Tuhan izinkan, dan produk yang dihasilkan oleh badai itu yaitu kedewasaan. Hidup ini penuh dengan badai, saudara-saudara. Ada macam-macam badai dalam kehidupan ini. Kita melihat umpamanya badai ekonomi. Kita bisa mengalami badai ekonomi dan berakhir dengan banyak masalah soal keuangan, kehilangan pekerjaan, kemiskinan, semua hal di peristiwa terjadi. Orang Kristen tidak steril dari keadaan seperti ini. Alkitab pun menyebut di abad pertama banyak orang Kristen yang hidupnya terkena bencana ini, hidup miskin. Dalam Kisah Rasul pasal 11, kita menjumpai gereja Antioquia mengoleksi dana untuk dikirimkan kepada jemaat-jemaat di Yerusalem yang sedang menghadapi kemiskinan. Dalam 2 Korintus pasal 8 dikatakan Paulus mengumpulkan donasi untuk umat Tuhan. Rasul-rasul memuji orang-orang di Makedonia. Mereka dikatakan di situ bahwa mereka selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Paulus berkata, aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Kesulitan ekonomi bukan hal yang baru. Tapi ketika badai ekonomi datang menimpa, bagaimana dengan bangunan hidup kita? Bagaimana dengan bangunan hidup saudara? Artinya, apakah di atas fondasi yang mana saudara mendirikan bangunan hidup saudara? Orang Kristen sejati imannya yang sudah berpaut dengan Yesus Kristus, hidupnya melekat seperti yang saya katakan tadi, melekat dengan fondamen itu, melekat pada Kristus sebagai fondamen, dan mereka dapat menahan badai tanpa cemas karena ia mendapat kekuatan dari sabda
Umpamanya kita membaca Matius pasal 6 ayat 33. Di situ dia katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Semuanya akan ditambahkan kepadamu. Semuanya akan ditambahkan. Hati-hati dengan kalimat ini. Banyak orang menafsirkan dengan cara yang salah. Ada teologi yang namanya teologi kemakmuran. Mereka berkata bahwa semua yang kita mau Tuhan pasti berikan. Kita anak Allah, kita anak raja. Mau belanja ke luar negeri dengan pesawat pribadi, jet pribadi, bisa. Mau kapal pesiar, bisa. Mau mobil mewah, Tuhan pasti kasih. Pengertian seperti ini tentu keliru. Sebab konteks ayat ini adalah soal kebutuhan utama dalam hidup ini. Semua kebutuhan utama itu Tuhan berikan kepada kita. Sehingga kalau orang Kristen menghadapi problema ekonomi seperti ini, hal utama yang harus diambil oleh orang Kristen adalah bersifat spiritual, bukan finansial. Orang Kristen tahu bahwa Tuhan mengizinkan, sehingga prioritasnya adalah kita mencari di sudut spiritual itu. Tetapi orang yang tidak punya fondasi Yesus Kristus tidak mendapat pijakan dalam hidup ini. Tidak ada yang dapat dipegang. Harta segala-galanya bagi mereka. Harta adalah ilah yang mereka sembah dan layani. Harta segala-galanya. Hati mereka terikat pada materi itu, bukan pada Tuhan. Sehingga ketika badai datang, dampaknya sangat beda. Dan sedikit orang yang khawatir, gelisah, bahkan ada sedikit yang mengambil jalan pintas, bunuh diri. Waktu tidak ada badai ekonomi pun, mereka tetap masih bergumul. Walaupun dia punya segala-gala, tapi ada kehampaan di dalam dirinya. Namun ini bukan berarti orang Kristen tidak usah cari uang. Nggak boleh jadi kaya, bukan itu maksudnya. Orang Kristen sejati tidak terikat dengan itu. Dia tahu materi sementara. Dan Tuhan pasti memelihara hidup anak Tuhan. Badai ekonomi sedang berkecamuk di mana-mana. Ada badai yang lain, badai kesehatan, sakit penyakit, penderitaan. Alkitab mengingatkan kepada kita, dunia ini berada di bawah kutukan dosa dan tidak berfungsi sesuai dengan rancangan asli Tuhan. Salah satu akibat dari kutukan itu adalah penyakit. Tubuh kita tidak bekerja seperti dirancang semula, sehingga mengakibatkan kelainan genetik, hipersensitivitas terhadap lingkungan, dan masalah-masalah lainnya. Lingkungan kita sangat toksik, sangat beracun. Saya ingat almarhum Billy Graham mengatakan satu kalimat yang terus mengiang di hati saya. Dia berkata, sejak manusia jatuh dosa, setiap udara yang kita hirup, setiap suap nasi yang kita makan, setiap udara yang kita hirup, setiap air yang kita teguk, sudah rusak, sudah terkontaminasi dosa. Hari-hari ini kita jelas merasakan kita diserang oleh bakteri, oleh jamur, oleh virus, dan parasit-parasit serta predator-predator lainnya. Belum lagi ada orang yang bersikap kejam menyakiti kita, merampok, menodong. Orang Kristen sebenarnya lebih menderita dari yang lain, karena kita menderita di tangan orang berdosa yang menganiaya orang benar. Orang Kristen tidak luput dari penyakit. Ada teologi yang mengklaim bahwa Tuhan menghendaki agar orang Kristen selalu sehat tanpa sakit, bebas obat. Ayat yang dipakai biasanya adalah Yesaya pasal 53 ayat 5, dengan bilur-bilurnya kamu disembuhkan. Pengajaran seperti itu memutarbalikkan, membenturkan ayat-ayat Alkitab dengan ayat-ayat Alkitab itu sendiri. Sebenarnya konteks ayat ini adalah nubuat janji kesembuhan dari dosa karena penderitaan Kristus. Sungguh tragis bahwa ayat yang begitu indah ini diputarbalikkan sedemikian rupa, ditafsirkan sekehendak hati.
Alkitab berbicara tentang orang-orang yang Tuhan pakai, namun mengalami sakit dan penderitaan. Kita ingat dengan Rasul Paulus, ada duri di dalam dagingnya, yang dikatakan sendiri bahwa itu adalah utusan iblis yang terus-menerus menggocoh dia. 3 kali dia mohon supaya Tuhan mengangkat duri dalam dagingnya itu. 3 kali di sini pasti bukan Senin sekali, Selasa sekali, Rabu sekali, atau pagi sekali, siang sekali, sore sekali. Tidak. Saya yakin 3 kali di sini seperti 3 periode. Mungkin dia pakai 1 minggu, 1 kali itu, dalam 1 minggu itu dia khusus berdoa dan mungkin disertai puasa. Periode berikut, sampai 3 periode. Tapi nothing happen. Seperti Tuhan silent. Seperti Tuhan tidak mau tahu. Tetapi kemudian kita mendapat jawabannya. Tuhan berkata kepada dia, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Lalu Paulus berkata, sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Itu Paulus. Timotius juga sama. Menderita penyakit perut yang terus berlanjut. Paulus tidak suruh dia untuk berdoa lebih beriman lagi. Berdoa dan minta supaya Tuhan kerjakan sesuatu, supaya terjadi mujizat kesembuhan. Berdoa beriman, tidak. Tapi Paulus mengatakan kepada Timotius untuk minum sedikit anggur dan bukan hanya air saja. 1 Timotius pasal 5 ayat 23 mengatakan demikian. Lebih jauh lagi kita melihat Yesus juga tidak luput dari penderitaan sebagai manusia. Penuh pergumulan. Rasul-rasul semua mengalami pergumulan, bahkan semua mati secara martir dengan penderitaan kecuali Yohanes yang mati tua. Bapak-bapak gereja ada yang ditarik dengan kuda dari arah yang berbeda, ada yang dijadikan obor. Pengalaman seperti itu banyak penderitaan. Dalam penderitaan, kekuatan orang yang mendirikan kehidupannya di atas iman kepada Yesus Kristus adalah seperti yang tertulis dalam Mazmur 73 ayat 25 dan 26. Siapakah gerangan ada padaku di sorga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Orang Kristen sama seperti orang lain juga, tetapi karena melekat di atas dasar Kristus, ia diberikan pandangan yang beda. Ada pengharapan, ada tujuan yang melampaui penderitaan saat ini, yaitu orang Kristen sejati memandang kepada satu hari di mana terjadi penebusan tubuh. Bacalah ini dalam Roma pasal 8. Itu yang membuat dia sanggup menanggung sehingga tidak roboh. Berbeda dengan orang yang tanpa pegangan, berbeda dengan mereka yang berdiri mendirikan rumahnya di atas pasir, mendirikan kehidupannya di luar Kristus batu karang. Kemarahan, depresi, putus asa karena dia menemukan jalan lalu mencari pelarian. Ingat dengan Amsal pasal 36 ayat 6 dan 7 berkata, berikanlah minuman keras itu kepada orang yang binasa, dan anggur itu kepada yang susah hati. Biarlah ia minum dan melupakan kemiskinannya, dan tidak lagi mengingat kesusahannya. Ada lagi cara lain. Manusia membenarkan pembunuhan dirinya dengan melegalkan apa yang disebut dengan eutanasia umpamanya. Eutanasia itu, eu itu baik, thanatos itu mati. Mati baik-baik. Ada istilah bunuh diri dengan bantuan. Ada istilah pembunuhan dengan belas kasihan. Eutanasia itu seolah-olah berkata, saya mau mati baik-baik. Bahkan ada yang berpendapat bahwa eutanasia itulah hak manusia untuk mati. Kalau saya mau mati, saya punya hak untuk mati. Dan saudara sekalian, runtuh rumah orang yang bodoh menghadapi hal seperti ini. Ada badai lain, kematian.
Mungkin itu teman atau orang yang kita cintai di sekitar kita. Saat seseorang yang kita cintai meninggal, kita berduka. Dan kita semua mengalami kesedihan seperti itu. Yesus juga menangis di kuburan Lazarus. Bagi orang Kristen masih merupakan musuh kematian itu. Kematian masih merupakan musuh dan tetap menjadi musuh. Tetapi dia melihat dengan cara yang berbeda. Apa yang dilihat oleh orang yang berdiri di atas kebenaran sejati ini. Waktunya akan datang. Maut akan dilemparkan ke dalam lautan api. Wahyu pasal 20 berkata seperti itu. Ini yang terlihat oleh orang beriman. Ada waktunya nanti, sehingga dalam 1 Korintus pasal 15 dikatakan kematian adalah musuh yang telah kehilangan sengat dan kemenangannya. Hai maut, di manakah sengatmu? Hai kubur, di mana kuasamu? Betul, kita berduka. Betul, kita menangis. Kita bergumul dengan emosi kita. Tapi kita bukan sebagai orang yang tidak memiliki harapan. Karena kita memiliki juru selamat. Dan ada jaminan untuk masa depan. Mati, habis di sini, mulai di sorga. Tidak kemana-mana lagi. Sudah demikian pastinya. Kadang orang Kristen menghadapi kematian bisa bingung. Karena hidup di sini juga indah. Hidup di seberang sana juga indah. Paulus mengatakan dalam surat Filipi pasal 1 ayat 21, aku tidak tahu mana yang lebih baik, tinggal di sini dan terus melayani Tuhan, atau pergi dan tinggal bersama-sama dengan Tuhan. Dua-dua di mana saja. Di sini oke, di seberang sana lebih indah lagi. Tapi kalau Tuhan mengizinkan kita melewati pergumulan hidup, tentu ada maksud Tuhan. Orang tanpa Kristus tidak memiliki keyakinan seperti ini. Lebih menakutkan lagi adalah waktu ia sendiri menghadapi kematian itu. Hasilnya sedih dan ngeri. Seolah dunia sudah berakhir. Pertanyaannya adalah orang yang tidak mengenal Kristus, apa kematian itu? Kemana setelah itu? Lalu bagaimana setelah itu? Semua gelap. Saya teringat dengan seorang ateis. Dia mengadakan perjalanan dan satu waktu dia harus menunggu di airport. Ketika dia menunggu, dia melihat keluar, pesawat take off terbang terus hilang di kegelapan. Menyusul lagi yang lain terbang, hilang di kegelapan. Terus dia perhatikan dan kemudian dia bicara dengan dia tidak sadar. Kemana pesawat itu perginya? Dan kalau aku mati, kemana aku akan pergi? Pergi ke tengah-tengah kegelapan. Tidak ada pengertian apa-apa, tidak ada pegangan, landasannya tidak ada. Saudara pasti ingat sejarah Alexander Agung, seorang muda yang sangat hebat, menguasai hampir seluruh dunia pada waktu itu. Waktu umur 30-an dia sakit dan harus mati. Dan dia berpesan, nanti kalau saya mati, peti mati saya tolong dibuatkan lubang di kiri kanan. Tangan saya julurkan keluar. Waktu berjalan menuju kuburan, emas yang kami dapatkan dari peperangan, menang atas peperangan, taburkan sepanjang jalan. Sampai di kuburan. Saudara, mengapa demikian? Karena mereka tidak tahu, ia tidak tahu mau bagaimana setelah kematian. Banyak orang yang mengaku Kristen, tapi takut kepada kematian. Saya kembali, badai terakhir yang akan dihadapi adalah penghakiman di hadapan Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata, lalu turunlah hujan, datanglah banjir, angin bertiup menerpa rumah itu, dan rumah itu roboh dan sangat besar kerusakannya. Orang Kristen yang mendirikan kehidupannya di atas batu karang Kristus dan orang Kristen yang mendirikan kehidupannya di atas pasir sama-sama tiba di ujung jalan masing-masing. Orang beriman karena sejak dari sini sudah melekat pada Kristus, begitu selesai dengan kehidupan di sini, Tuhan membawanya langsung bersama ke dalam sorga. Ada kepastian dari sekarang, makanya tidak takut kepada kematian. Tetapi sungguh celaka bila saudara tidak mendirikan hidupmu di atas batu karang Yesus Kristus. Walaupun di sini nampaknya mirip, sama-sama aktif dalam berbagai kegiatan agama, sangat mirip dengan beriman sejati. Tapi ketika di ujung jalan itu tiba, engkau bertemu dengan Tuhan dan engkau berkata, Tuhan, saya sudah giat bekerja, berkorban. Saya sudah giat bekerja, berkorban.
demi namamu. Saya ikut paduan suara, saya ikut besuk, saya mengajar sekolah minggu, saya terlibat dalam ibadah dan lain-lain. Tapi saudara akan terkejut dan Tuhan akan berkata, aku tidak mengenal engkau. Aku tidak mengenal engkau. Enyahlah dari hadapanku. Bangunan hidupmu roboh. Dan ayat ini mengatakan, dahsyatnya keruntuhan itu. Dahsyat karena kekal dan tidak dapat diulang lagi. Tidak ada jalan kembali lagi. Inilah tragedi terbesar dalam sejarah saudara. Tuhan sudah memperingatkan. Bukan orang yang berseru, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Bila sekarang sudah merasa bahwa goyah perasaan saudara. Karena badai ekonomi, badai gangguan kesehatan, sakit, penderitaan, atau goncangan putus asa karena kehilangan seseorang yang saudara cintai. Atau saudara sendiri ngeri merenungkan soal kematian dirimu sendiri nanti. Sekarang tinjau kembali dasar. Di mana saudara mendirikan kehidupanmu? Di mana dasar kehidupan saudara berdiri? Datanglah kepada Kristus sebagai seorang yang miskin rohani, miskin dan melarat. Tidak ada apa-apa yang bisa ditawarkan kepada Tuhan. Tidak ada jasa, tidak ada perbuatan baik, tidak ada amal. Dengarlah suara Tuhan, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Berteriaklah dari hatimu kepada Tuhan, Tuhan, kasihanlah aku orang yang berdosa ini. Tuhan, kasihanlah aku orang yang berdosa ini. Tuhan akan menganugerahkan iman kepadamu. Iman itu anugerah Tuhan. Lalu mulailah membangun hidupmu di atas iman kepada Yesus Kristus. Jika saudara masih mengeraskan hati, menolak panggilan Tuhan, berhati-hatilah, rumah kehidupanmu akan runtuh. Keruntuhan yang terbesar adalah ketika saudara sampai di ujung jalanmu dan ternyata mendengar Tuhan berkata, aku tidak kenal kamu, enyahlah. Bangun kehidupanmu. Bangun kehidupanmu. Jangan runtuh. Keruntuhan itu sangat hebat. Karena saudara terperangkap dalam hukuman kekal neraka. Tidak ada jalan kembali. Pertanyaannya, kapankah ujung jalan hidup di sini akan tiba? Kita masih berjalan di sini, kapan ujungnya? Tidak ada yang tahu, saudara. Teman saudara tidak akan tahu. Istri, suami juga tidak tahu. Bahkan dokter pribadimu tidak tahu. Hanya Tuhan yang tahu, sebab Ia yang menentukan segala sesuatu. Hari-hari ini kita terkejut mendengar si A teman kita atau si B kena COVID, meninggal dunia mendadak. Saya terkejut dengan beberapa orang yang jauh lebih muda, anak remaja, pemuda yang pernah saya layani, mendengar kena COVID terus meninggal. Tidak ada dapat ditentukan waktunya. Jangan terlambat, saudaraku. Mulailah dari sini. Sekarang ini. Sebentar ada besok mungkin terlambat. Saya ingat satu cerita tentang seorang pejabat. Diundang temannya menghadiri kebaktian 3 malam. KKR 3 malam. Hari khotbah, hari pertama khotbahnya begitu indah, begitu menyentuh dia. Teman yang mengundang duduk di sebelahnya dapat melihat bagaimana orang itu tersentuh oleh firman Tuhan itu. Lalu pendeta yang berkhotbah memanggil, adakah yang mau percaya Tuhan Yesus? Buktikan dengan angkat tangan. Banyak yang angkat tangan, banyak yang angkat tangan. Tapi orang ini, dia merasa sebagai orang penting di masyarakat, dia tidak mau angkat tangan. Mungkin dia merasa janggal, atau malu, atau mungkin gengsi, dan lain-lain. Selesai kebaktian, teman yang mengundang bertanya, mengapa kamu nggak ambil keputusan tadi? Kenapa nggak ambil kesempatan untuk percaya? Teman itu, pejabat itu berkata, nanti hari terakhir. Lalu mereka berpisah masing-masing pulang menuju rumah. Dan di tengah jalan terjadi tabrakan.
orang ini meninggal. Dia terlambat hanya 2 hari. Hanya 2 hari. Bagaimana dengan saudara? Dengan penuh kasih sebagai hamba Tuhan, saya ingin meneruskan panggilan Tuhan kepada saudara. Ambil momen ini. Berhentilah hidup gamang. Berhenti berkelana mencari dalam kekosongan. Bagaimana kalau tiba-tiba pada akhir hidupmu itu tiba dan bangunan hidupmu runtuh? Jangan buang waktu sia-sia. Berhentilah mengembara sebelum terlambat. Berkatalah seperti lagu ini, di bawah salib Yesus. Di bawah salib Yesus, ku ingin berhenti, yaitu cadas yang teguh, pelindung yang tempat musafir berteduh di jalan yang berat, naungan di panas terik bagiku yang benar. Kita akan menyanyikan lagu sekali lagu ini sambil kita mempersiapkan diri mengadakan perjamuan kudus. Kalau sudah pernah mendirikan imanmu di atas dasar Yesus Kristus dan menyatakan dengan baptisan ataupun dengan siri sebagai hamba Yesus Kristus, saya mengundang saudara untuk ambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Bila saudara baru saja mengambil keputusan menerima Tuhan Yesus, tunggulah sampai saudara dibaptiskan. Sebelum kita masuk ke dalam perjamuan kudus, kita akan nyanyikan lagu ini sambil berdiri. Lalu kita akan mengucapkan pengakuan iman kita. Di bawah salib Yesus, ingin berhenti, yaitu cadas yang teguh, pelindung yang letih, tempat musafir berteduh di jalan yang berat, naungan di panas terik bagiku yang benar. Sambil tetap berdiri, mari kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Kita nyanyikan lagu ini lagi sekali sambil kita menerima lambang roti dan tubuh di tangan saudara masing-masing. Ingatlah bahwa Tuhan mengamanatkan hal ini kita lakukan. Kita nyanyikan lagi sekali, di bawah salib Yesus. Di bawah salib Yesus, ku ingin berhenti, yaitu cadas yang
Saudara-saudara, roti dan anggur kita akan ingat untuk menghormati apa yang Tuhan suruh kita lakukan. Perjamuan kudus, amanat Tuhan bagi kita. Roti dan anggur itu sendiri tidak ada magisnya, tetapi nilai mengenang Tuhan itu yang paling penting dalam hidup kita. Ingatlah bahwa perjamuan kudus tidak boleh dilakukan dengan sembarang. Tuhan mengingatkan supaya kita lakukan dengan penuh hormat. Maka sabda Tuhan berkata, setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi, barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri. Dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya sendiri. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Nah, kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Mari kita mengambil saat teduh sejenak, mengoreksi kesiapan kita untuk menerima perjamuan Tuhan. Kita mengambil saat teduh. Sekarang peganglah roti di tangan kanan saudara. Ingatlah pada malam ketika ia akan diserahkan untuk disalibkan, ia mengambil roti dan berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan karena kamu. Setiap kali kamu memakannya, perbuatlah ini untuk mengingat akan daku. Mari kita menerima lambang tubuh Tuhan ini dengan keyakinan yang dalam. Setelah makan, diambilnya cawan dan bersabda, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan dengan darahku. Setiap kali kamu meminumnya, perbuatlah ini untuk mengingat akan daku. Mari kita bersama-sama minum anggur lambang darah Tuhan. Kita bersyukur untuk karya Tuhan. Mari kita ungkapkan dengan pujian, terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan marilah kita berdoa. Ya Tuhan, karena kasih-Mu Engkau datang mencari kami dalam dosa. Karena darah-Mu tercurah kami ditebus dan diselamatkan. Karena kebangkitan-Mu kami hidup teguh dalam kemenangan. Karena janji-Mu akan datang kembali lagi untuk menyempurnakan semuanya. Kami hidup dengan kepastian pengharapan kekekalan. Ya Tuhan, iman kami memandang kepada hari itu, hari yang membedakan bangunan hidup yang runtuh dan yang teguh. Datanglah segera ya Tuhan Yesus, Maranatha. Amin. Firman Tuhan dalam 1 Tawarik pasal 16 ayat 29 menyatakan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan.
Bawalah persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi oleh apa saja pun dalam dunia. Kasih dan karunia sudah kau terima. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Persembahkan dirimu untuk Tuhan pakai, agar kerajaannya makin nyatalah. Damai dan sejahtera diberikan Tuhan. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Mari kita berdoa. Allah yang empunya alam semesta, kami bersyukur dapat menjadi anak-anak kesayangan-Mu. Engkau tidak menyembunyikan sesuatu kebaikan untuk tidak diberikan kepada kami. Putra tunggal kesayangan-Mu telah Engkau karuniakan untuk menjadi penebusan dosa kami. Berkat-berkat lain pun Engkau terus-menerus memberikan kepada kami. Ajar kami menghitung berkat dan bersyukur kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku kekasih Tuhan, marilah kita bersama-sama bersyafaat. Mari berdoa. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan, Engkau jadikan kami menjadi warga negara di mana negeri yang indah dan makmur ini menjadi bagian kami. Kami bersyukur kenyataan bahwa dalam waktu-waktu belakangan ini begitu banyak bencana yang datang, banjir, angin topan, dan berbagai hal lainnya. Semua mengingatkan kami bahwa di sini bukan tempat kami untuk selamanya tinggal. Biarlah kami mendengar suara Tuhan dari peristiwa-peristiwa ini, membuat kami melihat di balik segala sesuatu yang fana ini, kami mempunyai perhatian kepada hal yang abadi. Engkau sudah mengajarkan apalah artinya jika orang memperoleh seluruh dunia, tapi jiwanya binasa. Hari ini kami sudah mendengar firman Tuhan. Dan kami berdoa biarlah semua peristiwa ini membawa kami mengingat dan mengupayakan diri kami mengambil keputusan-keputusan untuk mengejar hal-hal yang rohani. Tidak lupa kami berdoa buat presiden, wakil presiden, dan semua anggota MPR, DPR. Pemimpin-pemimpin kami yang Tuhan sudah berikan amanah untuk memimpin negeri ini. Kami rindu supaya setiap insan-insan ini menengadahkan dirinya kepada Tuhan, sadar bahwa apa yang mereka terima sekarang bukan pencapaian diri mereka sendiri,
tetapi suatu hak istimewa, suatu privilege dari Tuhan. Dan Tuhan berhak mengambil setiap saat, setiap waktu dengan caramu sendiri. Dan dengan demikian mereka menghadapkan diri kepada Tuhan, melakukan penataan negara dengan baik, dengan penuh rasa tanggung jawab dan dengan jujur. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi saudara-saudara kami yang terkena bencana alam di berbagai tempat, banjir bandang, gempa, dan lain-lain. Kami berdoa Tuhan mengingat mereka kiranya dalam pergumulan mereka masing-masing. Berdoa bagi gerejamu di Indonesia, supaya tetap bisa menyuarakan suara kenabian, hadir sebagai pembawa damai, dan membawa berkat bagi banyak orang, terutama bangsa dan negeri kami Indonesia. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi jiwa-jiwa yang belum pernah mendengar kebenaran Injil Tuhan. Kami mendoakan mereka ya Tuhan, supaya satu waktu mereka melihat kebenaran sejati, menanggalkan semua kebenaran diri dan kebenaran duniawi, menerima Tuhan, mendapatkan jaminan kekal. Kami juga berdoa buat saudara-saudara kami, jemaatmu di sini yang mengalami sakit. Ada kuasa dahsyat dalam kuasa-Mu ya Tuhan. Namun segala sesuatu ada dalam rancangan-Mu juga. Kami berdoa Tuhan berikan kekuatan dan penghiburan, khusus bagi mereka yang berada di garis depan menghadapi COVID-19 ini. Dokter-dokter dan para medis, Engkau berikan perlindungan dan kekuatan. Saudara-saudara kami yang kehilangan orang-orang yang mereka cintai, berikan penghiburan dan arahkan pikiran mereka untuk melihat hal yang lebih berarti dari hidup sementara di bumi ini. Ya Tuhan, kami juga tetap berdoa bagi perdamaian dunia. Kami sadar tidak akan ada terjadi damai di dunia sebelum Raja Damai itu, Tuhan Yesus sendiri, datang ke dalam dunia. Namun demikian ya Tuhan, biar Engkau memeliharakan negeri-negeri yang mengupayakan perdamaian. Di tengah kekacauan, mereka sungguh memerlukan penghiburan dan kekuatan. Mohon Tuhan menolong mereka. Tidak lupa kami berdoa bagi sinode gereja ini Tuhan. Engkau menolong supaya sungguh-sungguh bisa membangkitkan semangat yang baik dalam membina moralitas anggota-anggota jemaatnya, berdasarkan kebenaran sejati yang Tuhan berikan dalam firman-Mu. Dan sekarang ya Tuhan, kami menengadahkan diri hanya kepadamu, karena kami tahu segala pertolongan datang daripada Tuhan. Dengarlah doa kami ya Tuhan, yang kami sampaikan kepadamu dalam satu nama yang berkenan di bumi dan di sorga, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita bersama-sama berdiri mengembalikan segala puji hormat bagi Tuhan. Doksologi. Bagi Bapa, Anak, dan Roh, puji hormat dan mulia, dulu sekarang tak berubah, hingga selama-lamanya. Arahkan hatimu saudara-saudara kepada Tuhan, dan biarlah kiranya anugerah damai sejahtera Yesus Kristus yang melampaui segala akal itu, kasih Bapa, penyertaan Roh Kudus, turun tinggal atasmu sekalian, tinggal tetap sampai Yesus Kristus datang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Amin.
Shalom.